Bismillah, setidaknya ada 4 alasan mengapa kita tidak boleh mencela atau senang orang lain jatuh atau mengolok-olok orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pertama, kita tidak mengetahui akhir hayat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian itu betul-betul akan ada orang yang melakukan sebuah perbuatan ahli neraka sampai jarak neraka itu dengan dirinya itu hanya 1 hasta. Akan tetapi catatan takdir mendahului orang tersebut sehingga ia pun melakukan amalan ahli syurga, ia pun masuk ke dalam syurga. Jangankan untuk mengetahui akhir hayat seseorang, kita pun tidak tahu mengetahui akhir hayat diri kita sendiri. Mungkin kita sekarang dalam keadaan soleh, istiqomah, akan tapi kita tidak tahu akhir hayat kita bagaimana. Hanya kepada Allah kita minta istiqomah. Kedua, barangkali orang yang melakukan dosa tersebut itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menangis di malam harinya karena takut akan azab Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah." Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ketiga, barangkali orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut atau kesalahan tersebut itu memiliki amalan andalan ya yang dapat menghapus dosa-dosanya. Contoh, tauhid, ini masalah hati, tidak ketahuan. Salat, sedekah, zikir, dan amalan lainnya yang cuma dia saja dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Keempat, dikhawatirkan ketika kita mencela, mencemooh, mengolok-olok orang lain yang melakukan dosa, justru membuat dia lari dari agama kita, tidak mau taubat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka tangannya bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiru wa la tunaffiru." Berikanlah kabar gembira, jangan membuat orang lari. Kalau kita ingin orang tersebut tidak lari, kembali kepada Allah, maka kita nasihati orang tersebut. Kalaulah tidak mampu menasehatinya, maka doakanlah yang baik agar ia mau kembali kepada Allah dan istiqomah di atas jalannya, tidak dengan membuka aibnya dimanapun itu. Ini bukan berarti kita setuju dengan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, tidak demikian. Wabillahi taufiq.